Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar teman BPSDM, para generasi muda PU, dan seluruh Sobat Klub dimanapun Anda berada? Selamat datang di Klub Talk Show episode 51, Pelestarian Tampungan Air Alami, Lestarikan Danau Sentani sebagai Warisan Anak Cucu. Persembahan Babekom 9 Jayapura BPSDM Kementerian PU. Saya, Yuyun Vitaloka, senang sekali dapat hadir kembali menemani Sobat Klub untuk beberapa saat ke depan, dan terima kasih apresiasi yang luar biasa kami ucapkan atas partisipasi Sobat di acara talk show pada hari ini. Pastikan kalian mengikuti sampai akhir, karena nanti kita akan memberikan hadiah menarik untuk peserta yang beruntung. Pemirsa, Sobat Klub dimanapun Anda berada, acara ini dapat disaksikan oleh masyarakat umum, swasta, BUMN, dan para mahasiswa untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang ke-PU-an. Bagi Sobat yang memiliki pertanyaan atau pendapat, bisa disampaikan dalam ruang diskusi klub dengan format nama, _instansi _pertanyaan. Nah, di akhir acara nanti kita akan menyelenggarakan kuis yang dapat diikuti oleh Sobat Klub yang telah mendaftar melalui klub.pu.go.id. Kuis tersebut sekaligus sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPSDM Kementerian PU. Bagi 3 peserta terbaik akan diberikan hadiah yang menarik. Sobat sekalian, Danau Sentani merupakan sebuah ikon alam yang sangat berharga bagi masyarakat Papua, kini menghadapi ancaman yang serius. Sebagai salah satu tampungan air alami terbesar di Indonesia, Danau Sentani memiliki peran yang vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem air di wilayah ini. Namun, tekanan pembangunan, aktivitas manusia, dan perubahan iklim telah menggerogoti kelestarian Danau Sentani dari waktu ke waktu. Pagi ini, kita akan mengulas lebih dalam mengenai upaya-upaya pelestarian tampungan air alami Danau Sentani, serta menggali peran generasi muda dalam menjaga warisan alami untuk anak cucu kita di masa depan. Kita akan berbincang dengan salah satu narasumber yang terlibat langsung dalam misi mulia ini, namun sebelumnya mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Kalau dulu Sentani itu beda dalam arti air danau yang sekarang kita bisa konsumsi langsung. Kemudian kurang lebih pada tahun 80-an ke atas, masuk 90 itu sudah mulai dengan adanya pembangunan yang begitu pesat, akhirnya pengaruh ke danau juga ada. Sekarang kita bisa melihat kondisi danau yang real saja. Sudah banyak sampah yang bertebaran di danau, di pinggiran danau, bahkan di beberapa sungai pun juga sama. Saya lihat ke depannya ini dampaknya ancaman cukup besar untuk masyarakat ada di Danau Sentani. Semuanya dibuang melalui sungai dan dimuaranya ke danau. Jadi beraneka macam sampah. Itu ada sampah botol, plastik, emper, dan lain sebagainya. Ada masyarakat yang buang sampah, itu faktor dari ketidaksadaran mereka tentang pentingnya lingkungan. Datang buang saja dari jembatan, bahkan dari pinggir rumah yang di sepanjang daerah sungai, buang saja. Itu yang terjadi. Jadi Danau Sentani ini dulu dan sekarang sangat berbeda sekali. Dulu orang mandi dan bersisir saja dia bisa berkaca di danau. Bahkan minum pun juga, makan, ambil air, langsung minum juga itu bisa. Tapi sekarang lain.
Jadi mereka sekarang itu sangat susah untuk ambil air langsung. Ini muara sampah yang paling terbesar di Danau Sentani bagian tengah. Di sekitar sini, di pinggiran ini, sampah ini semua ini dari sini sampai dia masuk ke sini. Limbah dari kota ini semuanya lewat kali ini, muaranya ada di sini. Sobat, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang inspiratif, Bapak Lawrence Michael Ngutra STMT, yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait pelestarian tampungan air alami Danau Sentani di Papua. Sebelum kita berbincang dengan narasumber, kami ingatkan kembali untuk mempersiapkan pertanyaan atau pendapat yang relevan sesuai dengan tema saat ini di ruang diskusi klub. Selamat datang Pak Lawrence, senang bisa bertemu dengan Bapak untuk berdiskusi hari ini Pak. Tak kenal maka tak sayang, kita kenalan lebih jauh lagi dengan Pak Lawrence. Berikut CV dari Pak Lawrence. Nama Lawrence Michael Ngutra STMT. Beliau saat ini menduduki sebagai jabatan fungsional pengelola sumber daya air ahli pertama. Lahir di Sorong tanggal 22 April 1986 dengan riwayat pendidikan ahli madya pada tahun 2004 sampai 2007 di Universitas Cendrawasih, kemudian sarjana teknik pada tahun 2009 sampai 2012 di Universitas Cendrawasih, kemudian magister teknik tahun 2021 sampai 2024 di Universitas Cendrawasih. Riwayat jabatan tahun 2021 hingga 2022 beliau sebagai pelaksana teknik OPSDA 1 Papua dan tahun 2022 sampai sekarang sebagai pelaksana teknik perencanaan dan program BWS Papua. Izin Pak Loren, kami menyiapkan beberapa poin penting pertanyaan Pak, yang harapannya dapat membantu kami untuk memahami lebih dalam mengenai topik ini Pak. Izin yang pertama Pak, terkait kondisi dan pentingnya Danau Sentani sebagai tampungan alami Pak. Itu bagaimana kondisinya saat ini Pak, dan peran Danau Sentani dalam menjaga keseimbangan ekosistem air di Papua. Kemudian apa manfaat Danau Sentani bagi kehidupan masyarakat sekitar? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Yun. Salam jumpa buat kita semua, Sobat Buddha. Berbicara tentang ekosistem air, pentingnya Danau Sentani di Papua, kita
kita harus tahu dulu apa itu ekosistem air. Ekosistem air atau yang lebih dikenal dengan ekosistem akuatik itu adalah suatu lingkungan di mana air merupakan habitat utama bagi setiap organisme yang hidup di dalamnya, yang menggantungkan hidup sepenuhnya di dalam air ataupun yang sebagian hidupnya berada di air. Jenis ekosistem air yang kita tahu ada dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air asin atau air laut. Nah, Danau Sentani itu ada di dalam ekosistem air tawar. Dan jenis pengairan yang mengalir dan pengairan yang menggenang. Danau Sentani terdapat dua jenis pengaliran itu, yaitu air yang mengalir terdiri dari sungai dan anak sungai, dan pengairan yang menggenang, yaitu terdiri dari danau itu sendiri. Kemudian, komponen ekosistem air itu terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Biotik itu adalah makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem air itu, dan komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup tetapi yang mempengaruhi ekosistem air itu, seperti suhu, iklim, dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Berbicara tentang Danau Sentani sangat penting bagi ekosistem di Papua, kita tahu seperti tadi kita lihat video bahwa Danau Sentani itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat di Sentani. Hampir sebagian besar masyarakat di sekitar Danau Sentani menggantungkan hidupnya di Danau Sentani. Karena Danau Sentani itu sebagai sumber hidup. Dan Danau Sentani juga berperan penting dalam regulasi lingkungan. Dia mengatur ekosistem dari iklim, mengatur suhu, dan bagian dari satu perputaran siklus hidrologi. Jadi berbicara Danau Sentani, dia sangat penting untuk ekosistem air di Papua. Kemudian, apa manfaat Danau Sentani bagi masyarakat yang ada di sekitar Danau Sentani? Perlu kita ketahui bahwa saat ini kurang lebih sekitar 25 kampung itu berada di pinggiran Danau Sentani. Dan seluruh masyarakatnya itu hampir sebagian besar menggantungkan hidupnya di Danau Sentani. Dari 25 kampung ini terdapat lebih dari 56.000 jiwa yang berhubungan langsung dengan Danau Sentani. Jadi manfaat Danau Sentani untuk saat ini itu sangat penting bagi masyarakat yang ada ini maupun masyarakat yang ada yang berhubungan dengan Danau Sentani itu. Kemudian manfaat untuk masa depan. Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Papua saat ini sedang berupaya dan mendorong penyediaan air baku untuk kota dan Kabupaten Jayapura. Berdasarkan data statistik di tahun 2023, penggunaan air baku untuk kota dan Kabupaten Jayapura itu menyentuh di angka 9,81 juta meter kubik. Itu sangat besar. Dan penggunaan itu sebagian besar digunakan melalui aliran permukaan atau sungai. Sehingga pemanfaatan Danau Sentani untuk masa depan sedang diupayakan oleh Kementerian PUPR. Faktor apa saja menyebabkan kerusakan? Ya. Kemudian dari kerusakan. Baik, berbicara tentang kerusakan tampungan alami, berarti kita berbicara tentang kerusakan ekosistem yang tadi disebutkan. Kerusakan ekosistem ini ada dua tempat. Yang pertama itu ekosistem di bagian daratan atau terestrialnya, kemudian ekosistem di bagian pengalirannya atau di bagian tampungan danau sendiri. Kerusakan yang ada di bagian daratan atau terestrial, faktor utama yang mempengaruhi yang paling penting itu adalah bertambahnya luas lahan kritis. Bapak Ibu, jika sekarang kita jalan-jalan ke arah Kabupaten Jayapura, kondisi lahan kritis di Kabupaten Jayapura itu semakin terancam. Dengan bertambahnya rusaknya hutan siklop, yang kita tahu bahwa Danau Sentani
bergantung penuh kepada hutan Siklop karena disuplai oleh 14 sungai yang ada yang mengalir dari Gunung Siklop dan masuk ke dalam Danau Sentani. Ketika bertambah luasnya lahan kritis ini, tentu akan bertambah sedimentasi yang masuk. Terjadi alih fungsi lahan yang semakin banyak di Kabupaten Jayapura. Ini yang menjadi faktor utama terjadi kerusakan Danau Sentani itu. Kemudian hal yang penting adalah bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Jayapura. Kita tahu ketika satu wilayah mengalami satu pertambahan jumlah penduduk, tentu akan menambah peningkatan dari limbah dan sampah. Didorong lagi dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal memperhatikan lingkungan sekitar dengan pola hidup yang membuang sampah sembarangan, menjadikan badan air itu tempat sampah. Ini yang menjadi faktor penting dari semakin menurunnya kualitas Danau Sentani. Faktor yang berikut adalah kurang regulasi dalam mengatur limbah domestik yang dibuang ke badan air. Tidak ada pengaturan yang ketat ketika satu industri mengolah bahannya, limbahnya itu langsung dibuang ke badan air. Regulasi-regulasi ini yang menjadi faktor kerusakan terhadap Danau Sentani. Kemudian itu masalah di daerah daratan atau terestrialnya. Kemudian itu berdampak kepada ekosistem di pengairannya di dalam Danau Sentani sendiri. Ketika lahan kritis itu meningkat, sedimentasi semakin meningkat, tentu akan berdampak kepada pendangkalan di Danau Sentani. Sebagai informasi buat kita kalian untuk kita ketahui bahwa luas tampungan Danau Sentani berdasarkan dengan data yang dimiliki oleh Balai Wilayah Sungai Papua di tahun 2007 itu luasnya 9.360 hektar dan itu yang masih dipakai sampai dengan saat ini. Ketika kita mencari di mesin telusur kita akan menemui bahwa luasnya 9.360 hektar, tetapi kenyataannya di tahun 2021 Balai Wilayah Sungai Papua melakukan penelitian, itu luas Danau Sentani sudah menyusut menjadi 9.356,69 hektar. Ini akibat dari semakin luasnya lahan kritis yang tadi saya sebutkan. Kemudian ini juga berdampak pada pendangkalan Danau Sentani yang terjadi. Di tahun 2012 itu kedalaman Danau Sentani yang terukur ada 58,61 meter. 9 tahun kemudian atau di tahun 2021 Danau Sentani itu mengalami pendangkalan menjadi 51,03 meter. Artinya dalam 9 tahun terjadi pendangkalan, jadi masuknya sedimentasi setebal 7 meter ke dalam Danau Sentani. Ini masalah-masalah yang harus kita pikirkan bersama untuk kita terus menjaga kelestarian dari Danau Sentani. Kemudian berbicara tentang kerusakan dan dampaknya, tentu ketika sistem air itu rusak itu sangat mengganggu. Yang pertama sekali adalah krisis kesehatan. Kita tahu masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari air Danau Sentani akan mengalami krisis kesehatan, akan banyak timbul penyakit di sana, dan ini menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana kita harus menjaga kelestarian Danau Sentani itu supaya kita juga bisa melihat masyarakat yang hidup di Danau Sentani itu menikmati kehidupan yang juga layak seperti kita. Kemudian krisis lingkungan terjadi. Ketika Danau Sentani ini rusak, tentu akan mempengaruhi siklus hidrologi itu sendiri. Kerusakan hutan, ancaman banjir akan berdampak kepada masyarakat. Kemudian yang berikut adalah krisis ekonomi. Ketika Danau Sentani rusak, sebagian besar masyarakat yang menggantungkan hidupnya mencari ikan, budidaya ikan di Danau Sentani, itu pasti akan berdampak. Sangat berdampak, iya. Jadi faktor-faktor ini yang harus kita pikirkan bersama untuk menjaga kelestarian dari Danau Sentani ini. Ada Sobat yang memiliki data dan melalui ruang diskusi nama _. Baik, kita lanjutkan. Ya.
untuk terkait upaya pelestarian tampungan alami. Apa saja langkah-langkah konkret yang dilakukan dan masyarakat dalam upaya pelestarian tampungan? Ya, bagaimana peran pemangku kepentingan dalam menjaga Ya, kelestarian? baik. Ini pertanyaan yang sangat baik. Kemudian saya menjawab dan saya mengapresiasi dari BPSDM mengadakan kegiatan ini. Ini salah satu langkah konkret kita sebagai pemerintah mengingatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan agar kelestarian kampungan alami itu terus terjaga. Kita juga bisa melakukan kampanye, edukasi, pelatihan, mengadakan pemasangan poster-poster tentang peduli terhadap lingkungan. Kemudian langkah berikut itu kita melakukan pemetaan dan identifikasi dari setiap lokasi yang sangat berdampak terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi, sehingga penanganannya dapat terukur. Lokasi dan tempat dapat kita ketahui seperti apa penanganannya. Kemudian langkah yang berikut yang telah dilakukan oleh BPS Papua yaitu melakukan revitalisasi danau untuk mengembalikan fungsi tampungan air alami dan mengurangi banjir. Pembangunan saat ini yang dilakukan oleh BPS Papua dalam mengembalikan fungsi tampungan air alami itu yaitu dengan melakukan pembangunan pengendali sedimen yang dalam beberapa tahun terakhir ini terus dilakukan oleh BPS Papua. Kemudian pembangunan tanggul, penataan kawasan sepadan danau, dan reboisasi di Greenbelt Danau. Ini hal-hal konkret yang sedang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan masyarakat. Ya, lanjut Pak, yang poin keempat terkait peran generasi muda dalam pelestarian tampungan alami Pak. Bagaimana keterlibatan generasi muda dalam program pelestarian danau? Kemudian bagaimana bentuk edukasi dan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, dalam pelestarian Danau Sentani yang berfungsi sebagai tampungan? Silakan Bapak. Baik, peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam pelestarian tampungan air alami, baik itu danau, baik itu sungai, waduk, ataupun tampungan air alami lainnya. Karena kita tahu generasi muda saat ini sangat cepat dengan beradaptasi dengan teknologi, sehingga peran mereka kita sangat butuhkan untuk memperluas edukasi kepada setiap masyarakat, lapisan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Literasi lingkungan memberikan pemahaman kepada anak-anak, khususnya anak-anak yang ada di pinggiran danau maupun anak-anak ada di perkotaan. Kemudian mengajarkan mereka tentang pentingnya Danau Sentani dan fungsinya Danau Sentani serta keanekaragaman yang dimiliki oleh Danau Sentani. Ini menjadi penting dan menjadi keharusan bagi anak muda untuk belajar lebih dalam agar ini menjadi warisan mereka ke depan. Kemudian kita juga bisa menyelenggarakan sharing knowledge seperti yang kita lakukan saat ini. Itu bukan hanya tingkat pemerintah, tapi kita bisa masuk lebih jauh ke dalam SMP, SMA atau maupun sampai ke tingkat SD. Kita memberikan kita memberikan pemahaman dari dini kepada anak-anak bahwa pentingnya menjaga lingkungan untuk menjaga sumber-sumber air yang kita miliki saat ini. Demikian. Makin seru Pak ya perbincangan kita. Sebelum kita masuk ke pertanyaan dari Sobat Nok, saya ingin menanyakan beberapa hal juga ini Pak yang terkait tantangan dan solusi dalam melestarikan tampungan air alami Pak. Kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya pelestarian tampungan air alami? Kemudian apa inovasi dan strategi untuk menjaga kelestarian tampungan air alami? Dan silakan Pak. Baik. Berbicara tentang kendala yang kita hadapi saat ini yang paling sering dihadapi oleh Balai Wilayah Sungai Papua khususnya, itu yang pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar.
dengan perilaku hidup yang saya boleh katakan seenaknya saja membuang sampah sekarang, menjadikan badan sungai itu sebagai sampah, tempat sampah alami. Ini yang sangat-sangat menjadi kendala bagi kita. Karena menurut saya, kita sebagai unit pelaksana teknis dapat merencanakan dan mendesain satu bangunan infrastruktur untuk melindungi lingkungan kita. Tetapi kalau kurangnya kesadaran masyarakat, apa gunanya infrastruktur yang kita bangun? Canggih apapun infrastruktur dan inovasi yang kita berikan kepada masyarakat, tetapi kesadaran dari masyarakat itu kurang, itu akan menjadi sia-sia. Yang berikut adalah kendala sosial. Kita tahu di Papua ini kendala sosial itu begitu tinggi, sehingga pendekatan-pendekatan fundamental dan humanis itu kepada masyarakat itu yang harus kita kedepankan dalam menjaga dan melestarikan tampungan air alami ini. Kendala yang berikut itu yang tadi saya sebutkan, tingginya alih fungsi lahan yang terjadi. Alih fungsi lahan itu mengurangi daerah-daerah resapan air di sekitar Danau Sentani, hilangnya hutan lindung dan hilangnya hutan penyangga siklop. Ini yang menjadi kendala kita, dan ini yang menjadi satu tantangan dari pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan berkolaborasi dalam menangani setiap permasalahan yang terjadi. Yang berikut kendala itu status kawasan hutan lindung siklop. Kami di Balai Wilayah Sungai Papua itu sudah mempunyai rencana desain tentang bangunan pengendali sedimen. Tetapi ketika kami hendak menempatkannya di daerah aliran-aliran sungai, kami terkendala oleh kawasan hutan lindung itu. Pada prinsipnya adalah bahwa setiap aliran sungai itu harus memiliki 3 series bangunan pengendali sedimen, sehingga itu yang bisa menjaga masuknya sedimentasi yang semakin banyak ke Danau Sentani. Tapi yang terjadi bahwa kita hanya bisa membangun 1, paling banyak adalah 2 bangunan pengendali sedimen. Ini yang menjadi kendala, dan ini terus kita diskusikan dengan pemerintah daerah sehingga kita bisa mendapatkan izin-izin untuk membangun di kawasan hutan penyangga siklop ini untuk mencegah masuknya sedimentasi ke Danau Sentani. Kemudian kendala yang berikut adalah kurangnya penegakan hukum yang ada di pemerintah daerah kabupaten. Kita tahu bahwa Danau Sentani sendiri itu sudah di backup dengan kurang lebih 4 peraturan. Yang pertama itu tentang Undang-Undang Sumber Daya Air. Di dalamnya mengatur tentang pengolahan sumber daya air. Yang kedua yaitu Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 itu tentang penyelamatan danau prioritas nasional, dan Danau Sentani masuk dari salah satu dari danau prioritas nasional. Kemudian ada Perdasus, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua, yang mengatur tentang penyelamatan dan pengolahan danau di Provinsi Papua, dan itu salah satunya menyebutkan Danau Sentani. Yang keempat yaitu yang paling terakhir yang didorong oleh BWS Papua yaitu Keputusan Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2024 tentang penetapan garis sempadan danau. Sudah ada regulasinya, tetapi penegakan regulasi hukum dari regulasi-regulasi ini yang masih kurang. Ini yang menjadi kendala yang harus kita pecahkan bersama dan harus kita pikirkan bersama bagaimana solusinya. Demikian saat ini kita masuk sesi diskusi pertanyaan yang sudah masuk di akan langsung dijawab. Baik, Bapak Ibu dari Mansur dari Balai Teknologi, bagaimana menurut Bapak
kebijakan pemerintah dalam mengelola kawasan konservasi? Silakan Pak. Efektivitas Efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengelola kawasan konservasi dan hutan. baik. Ini berkaitan dengan regulasi yang terakhir saya sebutkan tadi bahwa sudah banyak regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pengelolaan danau sentani. Tetapi bagaimana penegakan regulasi-regulasi ini yang masih kurang, sehingga ini dibutuhkan kerjasama kita antara pemerintah dan masyarakat untuk mendorong regulasi-regulasi ini bisa ditegakkan sehingga danau sentani itu tetap lestari. Kalau kita membuat regulasi di atas regulasi tanpa ada penegakan, itu sama saja tidak akan berguna regulasi-regulasi kita buat. Kita butuh action di lapangan seperti apa. Seperti itu, Bu. Dan Bapak Masud, demikian jawabannya. Kemudian dari Bali, Dinas PUPR, bagaimana peran danau sentani dalam menjaga keseimbangan ekosistem Jayapura? Ya, peran danau sentani sangat penting menjaga ekosistem khususnya di Jayapura, di Kabupaten dan Kota Jayapura. Dia menjadi sumber hidup bagi 25 kampung yang ada di Kota dan Kabupaten Jayapura. Dia menjadi tempat pencaharian bagi masyarakat di situ. Dan saat ini sedang didorong danau sentani sebagai sumber air baku utama untuk Kota dan Kabupaten Jayapura. Jadi perannya ini sangat penting, sehingga menjaga kelestariannya juga penting. Kita tidak hanya berpikir tentang pemanfaatannya, tetapi kita harus berpikir bagaimana kelestariannya. Seperti itu. Dari Okta, Direktorat Pengadaan DK, Jasa Konstruksi, apakah tarian danau sentani oleh BWS melibatkan stakeholder lainnya? Apakah ada peran serta masyarakat di sekitar danau dalam menjaga kelestarian? Yang Pak? Ya, bekerja sama dengan stakeholder untuk menjaga kelestarian danau sentani ini sudah intens kami lakukan. Baik itu dari pemerintah daerah kabupaten, baik dari itu Kementerian Lingkungan Hidup, kami bersama-sama berkolaborasi untuk membangun satu sistem menjaga kelestarian danau sentani ini. Hubungannya dengan masyarakat, Balai Wilayah Sungai Papua juga membina. Ada komunitas peduli sungai yang peduli terhadap aliran sungai yang masuk ke Danau Sentani maupun yang ada di Danau Sentani. Khususnya untuk outlet Danau Sentani, itu ada satu komunitas yang dibina oleh BWS Papua, yaitu JANS, atau kita bisa saya artikan itu jernihnya air Danau Sentani. JANS, ya. Itu mereka yang terlibat secara langsung membersihkan outlet Danau Sentani. Jadi ketika ada sampah, ada pohon tumbang yang menutup aliran outlet Danau Sentani, masyarakat ini yang kita libatkan langsung untuk membersihkan aliran-aliran ini. Jadi ya, jadi mereka yang tinggal di sekitar situ langsung menginformasikan ada tersumbat outlet Danau Sentani. BWS Papua bekerjasama dengan mereka untuk membersihkan aliran outlet Danau Sentani ini. Begitu? Ya. Dari Budi PU BP 2JK Jawa Timur, bagaimana cara kita mengukur keberhasilan upaya pelestarian Danau Sentani dan apa indikator-indikator yang perlu diperhatikan? Demikian Pak. Mengukur upaya pelestarian Danau Sentani tentu harus dengan studi yang lebih mendalam. Kita tidak bisa menilai secara kasat mata. Studi yang paling detail yang dilakukan oleh BWS Papua itu di 2021, dan ini sudah rentang waktu 4 tahun, sehingga perlu ada evaluasi lagi tentang studi dan regulasi yang ada di Danau Sentani, sehingga ini menjadi tolak ukur kita apakah pelestarian yang kita lakukan ini sudah berdampak atau tidak. Kemudian yang berikut, tadi ada 2 pertanyaan ya. Yang satu tentang
Bisa pertanyaannya dinaikkan lagi? Yang sebelumnya. Indikator-indikator yang perlu diperhatikan tadi. Indikator keberhasilan itu baik itu dari kualitas airnya, bagaimana dengan tampungan air Danau Sentani, kemudian bagaimana dengan pola hidup masyarakat di sekitar Danau Sentani. Apakah dengan upaya-upaya pelestarian itu, apakah itu menyentuh langsung? Apakah itu berdampak kepada kualitas air Danau Sentani, pola hidup masyarakat, atau kepada pola hidup di sekitar perkotaan yang menyuplai air yang masuk ke dalam Danau Sentani. Begitu. Kemudian dari Tirta Aditya Mardika ST dari BWS Papua, Pak, namanya. Ya. Setelah terbit Kepmen nomor 19 tahun 2024 tentang penetapan garis sempadan Danau Sentani, bagaimana kondisi lapangan? Apakah masyarakat atau pemerintah daerah sudah menjalankan dan mematuhi apa yang sudah ditetapkan? Ya. Demikian, Pak. Ketika keluar Kepmen nomor 19 2024 ini, bahkan sebelum keluar Kepmen pun BWS Papua sudah mendorong masyarakat untuk peduli terhadap sempadan Danau Sentani. Dan keterlibatan masyarakat tentang pentingnya sempadan Danau Sentani cukup apresiasi. Karena ketika kita memasang patok batas sempadan Danau Sentani, masyarakat sendirilah yang memasangnya. Sehingga tanpa kita sadari bahwa masyarakat ini sangat peduli dengan daerah sempadan Danau Sentani. Kemudian berbicara tentang peraturan yang daerah yang sudah dijalankan, 2 atau 3 minggu terakhir, pemerintah daerah Kabupaten Jayapura melalui DPRD sedang mendorong untuk dikeluarkannya Perda terkait pengelolaan dan penyelamatan Danau Sentani yang di dalamnya memuat tentang Kepmen PUPR nomor 19 tadi. Jadi ini sedang regulasi ini sedang didorong lebih tajam lagi, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Jayapura yang mempunyai masyarakat mengeluarkan suatu perda, sehingga regulasi ini lebih mudah untuk ditegakkan. Karena kalau kita berdasarkan Kepmen Menteri PUPR saja, kita sebagai lembaga vertikal yang langsung turun ke masyarakat tentu akan mendapat banyak penolakan. Tetapi ketika itu perda dibuat oleh pemerintah kabupaten, di mana mereka yang mengayomi masyarakat setempat, itu pasti akan didengarkan. Dan kita BWS Papua akan mendorong dan membantu itu terus. Begitu. Dari Firdaus Larosa, pendekatan apa yang pas untuk penduduk setempat dalam menegakkan peraturan dan perundangan yang berlaku? Silakan, Pak. Pendekatan yang pas untuk masyarakat di Danau Sentani, tadi sempat saya singgung bahwa kita harus melakukan pendekatan yang humanis. Kita tidak bisa pendekatan yang secara frontal. Kita harus pendekatan secara humanis, mengingatkan mereka, menyadarkan mereka. Kita harus pertama-tama merubah pola pikir mereka, bahwa apa yang kita lakukan, pemerintah lakukan untuk Danau Sentani, itu tujuannya untuk kelestarian Danau Sentani. Sehingga ketika kita masuk menerangkan akan ada pembangunan, mereka bisa menerimanya. Karena yang kita lakukan itu untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan pemerintah. Jadi yang pendekatan humanis untuk merubah pola pikir masyarakat, itu yang kita kedepankan. Seperti itu. Iya. Saat ini kita akan masuk sesi Subalto, demikian diskusi sharing dengan narasumber. Saat ini kita akan masuk di sesi kuis. Soal kuis akan muncul secara pop-up di layar vlog dan langsung bisa dikerjakan bagi sobat yang telah mengerjakan kuis dengan cepat dan tepat. Akan diberikan hadiah yang menarik dan kami akan mengambil 3 orang dengan peringkat yang terbaik.
Hadiah dapat diklaim di nomor admin tulis di nomor 0812 4863 4313 atas nama saudara Adam dengan bukti screenshot pada layar kaca masing-masing. Kami beri waktu 7 menit untuk mengerjakannya dan kita mulai dari sekarang. Sobatnya, untuk pertanyaan yang pertama, Danau Sentani membentang melewati 2 wilayah administrasi daerah. Administrasi daerah yang mana yang masuk dalam badan air Danau Sentani? A. Kabupaten Kerom dan Kota Jayapura. B. Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sentani. C. Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. D. Kabupaten Kerom dan Kabupaten Sentani. Bagi sahabat yang mendengarkan perbincangan kita dengan baik, pasti akan mengetahui jawabannya. Silakan. Kemudian, pertanyaan yang kedua, kondisi kedalaman Danau Sentani selama 9 tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Kedalaman Danau Sentani sekarang berdasarkan data pengukuran terakhir adalah A. 51,03 meter, B. 70,03 meter, C. 121,23 meter, dan D. 100,98 meter. Pertanyaan yang ketiga, faktor utama yang menyebabkan kerusakan tampungan air alami Danau Sentani adalah A. Sedimentasi, B. Okupasi lahan, C. Pembalakan liar hutan Gunung Siklop, dan D. Sampah. Nah, ini kita juga sudah bahas, teman-teman. Jika teman-teman mendengarkan dengan baik, pasti akan mengetahui jawabannya. Gitu Pak ya? Ya. Kemudian pertanyaan yang keempat, ada berapa sungai yang menjadi inlet Danau Sentani atau outlet Danau Sentani? A. 14 inlet dan 1 outlet. B. 34 inlet dan 2 outlet. C. 2 inlet dan 1 outlet. D. 14 inlet dan 2 outlet.
pertanyaan terakhir, upaya yang sedang dilakukan oleh BWS Papua dalam pelestarian Danau Sentani: A. Pembangunan BPS pada setiap inlet Danau Sentani. B. Penanaman pohon. C. Pengangkutan sampah di Danau Sentani. Dan D. Pengerukan Danau Sentani. Satu, dua, tiga, dan selamat teman-teman. Pak, terakhir untuk pertanyaan untuk sebagai closing statement hari ini, Ya. Pak, terkait pentingnya melestarikan Danau Sentani sebagai warisan bagi generasi mendatang, dan apa harapan serta komitmen untuk memastikan Danau Sentani. Silakan, Pak. Ya, ini sebagai closing statement saya hari ini, bahwa pelestarian Danau Sentani sebagai tampungan air alami saat ini berada pada keputusan kita saat ini. Apakah kita mau melestarikan Danau Sentani sebagai warisan bagi anak cucu kita, atau kita hanya melestarikan cerita bergambar tentang indahnya Danau Sentani bagi anak cucu. Harapan saya, setiap tindakan kecil yang kita ambil saat ini itu tentu menentukan masa depan bagi generasi kita. Mari kita wariskan mata air yang jernih bagi anak cucu, bukan linangan air mata yang kita wariskan kepada mereka. Terima kasih. Sahabat dimanapun Anda berada, tiba saatnya kita di penghujung acara. Sebelum kita akhiri, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lawrence Terima kasih. SDMT, Pak, Terima kasih. atas ilmu yang telah dibagikan, dan kepada semua pemirsa yang telah hadir menyimak. Kita telah membahas pentingnya menjaga dan melestarikan keindahan Danau Sentani, tidak hanya sebagai sumber daya alam, tetapi juga sebagai warisan budaya yang harus diwariskan kepada generasi mendatang. Mari kita ingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak yang besar di masa depan. Bagi pemirsa dan sahabat klub yang ingin mengikuti talk show episode selanjutnya, dapat mendaftar melalui klub.pu.id. Klub talk show terbuka untuk umum, tidak dipungut biaya, dan peserta akan mendapatkan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPSDN Kementerian PU. Nah, untuk diketahui, klub memiliki banyak fitur untuk mendukung sobat semua dalam berwisata ilmu seputar bidang PU. Jadi nggak usah bingung, diklopin aja. Yeah. Jangan lupa follow akun Instagram BPSDN di @pu_BPSDN dan @pu_BPSDN_Bapecom 9 supaya selalu update jadwal talk show dan info-info terkait beasiswa dan pelatihan bagi PNS PU. Baik, teman-teman yang mendapatkan peringkat 3 terbaik, yaitu Daniel Sitorus ST dan 2 Ayu Roma
Rahmayani SC, dan 3 Irfan Dwi Putra. Silakan menghubungi admin kuis untuk mengklaim hadiahnya. Sobat Klub, semoga diskusi ini dapat menginspirasi kita semua untuk lebih peduli dan aktif dalam pelestarian lingkungan, serta melibatkan lebih banyak pihak dalam upaya ini. Jangan lupa, alam adalah bagian dari kita dan tanggung jawab kita untuk menjaganya. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi dan perhatian Anda. Sampai jumpa di acara kami selanjutnya, dan semoga kita semua dapat terus berkontribusi untuk menjaga keindahan Danau Sentani dan warisan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mari kita gaungkan jargon PU, Pak. PU PU membangun negeri untuk rakyat. Terima kasih. Terima kasih.